sebagai pembuka, ini sebagai pembuka kita nanti dalam sharing dan diskusi. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan
Itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Baik, terima kasih Mas Roland. Barusan kita melihat video pendek dari Mbak Nana atau Najwa Shihab, dan saya tertarik dengan video pendek ini, dan saya tampilkan dan saya sharekan pada teman-teman supaya ini menjadi gambaran dulu sebelum kita membaca atau melihat atau belajar mengenai Laudato Si. Mbak Nana di sini menegaskan mengenai hitungan prediktif atau hitungan gambaran tahun 2050 mau seperti apa, dan ini berdasarkan data saintifik ya, dan tidak hanya sekedar menghayal. Nah, setidaknya kita bisa paham betul kira-kira mau jadi apa nanti di tahun 2050, karena kita melihat sekarang ini juga realitas yang terjadi seperti ini. Maka kemudian ini menjadi salah satu gambaran yang nanti saya kaitkan dengan Laudato Si atau ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus. Baik, teman-teman, kita mulai dari hal yang paling awal dulu mengenai ensiklik Laudato Si. Laudato Si ini termasuk ensiklik, ya, ensiklik. Apa itu ensiklik? Ensiklik itu adalah surat uskup Roma sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Itu namanya ensiklik. Dan kita tahu bahwa ensiklik termasuk dari magisterium. Sebentar kita tengok tentang dasar iman Katolik. Kita tahu bahwa dasar iman Katolik itu ada 3, ya, yaitu Alkitab atau kitab suci, kemudian kedua tradisi suci para bapak gereja di awal, kemudian yang ketiga itu magisterium. Magisterium itu ajaran resmi gereja yang dikeluarkan oleh gereja. Nah, ensiklik itu termasuk di dalam magisterium. Berbeda dengan Kristen Protestan, mereka dasar imannya hanya ada 1, yaitu kitab suci. Atau mereka mengatakan sola scriptura, begitu ya. Kalau kita itu 3. Maka gereja yang selalu mengikuti perkembangan zaman, maka para bapak-bapak gereja termasuk di sini adalah Paus, berusaha untuk menampilkan diri gereja yang selalu merespon setiap keadaan zaman. Maka Bapak Paus Fransiskus belum lama ini pada saat terjadinya pandemi mengeluarkan ensiklik yang ketiga, yaitu Fratelli Tutti. Bapak Fransiskus sudah mengeluarkan 3 ensiklik. Yang pertama itu Lumen Fide atau Terang Iman, lalu yang kedua ensiklik Laudato Si, dan yang ketiga Fratelli Tutti. Nah, menarik untuk kita tahu di balik dipublikasikannya ensiklik Laudato Si, bahwa 4 hari sebelum dirilis ensiklik ini, majalah Italia yang bernama La Espresso, El Espresso, bukan kopi espresso ya, tapi El Espresso, itu membocorkan atau memposting draft dokumen tentang Laudato Si ini. Dan ini sempat menjadi perbincangan di Italia, dan ini banyak para uskup di sana termasuk Bapak Paus juga geram. Kenapa dokumen secret ini bisa bocor? Akhirnya The New York Times, majalah The New York Times dan juga majalah Italia La Stampa, kalau nggak salah La Stampa, itu mencoba untuk menelisik, dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata ada kebocoran itu karena ada main mata. Disinyalir ada beberapa orang yang di dalam Vatikan itu tidak setuju dan ingin menghalangi peluncuran dokumen Laudato Si ini. Dan ini memang tidak diekspos, ya, tidak diekspos, tetapi kemudian menjadi hilang senyap begitu saja. Tapi ini penting, menjadi satu catatan kecil buat kita bahwa
ketika seorang Bapak Paus Fransiskus yang mau mengeluarkan dokumen penting pun terjadi sesuatu kebocoran, dan ini sangat fatal ya. Bisa kita tahu mungkin saja ada main mata di salah satu oknum dari entah itu uskup atau orang di sana yang mungkin main mata dengan korporasi besar atau menjadi mata-mata sebuah negara besar yang tidak mau supaya Laudato Si ini dikeluarkan oleh Bapak Paus. Ini catatan buat kita semua. Nah, subjudul dari Laudato Si ini dinamai On the Care for Our Common Home, ya, tentang perawatan atau penyelamatan rumah kita bersama. Bapak Paus mengatakan bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Vatikan merilis dokumen Laudato Si ini dalam beberapa bahasa, ada bahasa Italia, Jerman, Prancis, Polandia, Portugis, dan Inggris juga. Ya. Laudato Si atau Mi Signore dalam bahasa Timur Tengah itu berarti terpujilah engkau. Ya, terpujilah engkau Tuhanku. Bapak Paus Fransiskus mengambil kata Laudato Si ini dari syair Kidung Saudara Matahari yang ditulis oleh Santo Fransiskus Assisi. Nah, kita boleh menengok sebentar tentang Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi ini oleh gereja dijadikan sebagai pelindung bagi para hewan atau bagi lingkungan hidup, atau kita gerakan untuk melindungi lingkungan hidup. Karena secara khusus Santo Fransiskus itu memberikan teladan bahwa Santo Fransiskus mempunyai komitmen, mempunyai sense, mempunyai ketertarikan, mempunyai perhatian terhadap lingkungan hidup. Di syair-syair yang dibuat itu menampakkan kenyataan di mana kata-katanya itu selalu mengatakan bahwa matahari adalah saudara, lalu ada saudara angin, saudari melati, hewan, tetumbuhan itu disebut sebagai saudara. Ya. Santo Fransiskus dari sisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama ini sebagai saudari yang berbagi hidup dengan kita. Seperti ibu jelita yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Seperti itu. Ya. Santo Fransiskus kita tahu bahwa beliau sebagai pendiri dari Ordo Fratrum Minorum ya, OFM. Para pastor Fransiskan, juga suster Fransiskan ini meneladan Santo Fransiskus. Kata minorum ya, Ordo Fratrum Minorum. Fratrum itu kan saudara, lalu minorum itu yang kecil, yang lemah. Beliau memberi teladan kepada kita supaya kita punya keperbiaan kepada mereka yang kecil dan lemah, terutama juga bagi semesta alam ini. Nah, sebelum lanjut, boleh saya sedikit tengok dulu mengenai sejarah singkat ensiklik yang terutama yang terkait dengan ajaran sosial gereja. Mengapa Bapak Paus Fransiskus ini kemudian mengeluarkan dokumen ajaran sosial gereja yang mau merespon kenyataan pada zaman ini, di mana zaman ini betul-betul sangat memprihatinkan. Beliau mengatakan bumi ini sedang menangis begitu. Kita boleh menengok sebentar ya tentang ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja yang pertama yang dikeluarkan itu pada zaman Paus Leo yang ke-13. Kalau tidak salah tahun 1891, yaitu berjudul Rerum Novarum. Ini ensiklik Rerum Novarum itu mau merespon realitas sosial yang terjadi ketika Eropa Barat itu sedang revolusi industri. Fakta yang terjadi bahwa revolusi industri di sana itu mengakibatkan banyak buruh yang tidak mendapatkan keadilan, ya, terjadi ketimpangan sosial di mana para konglomerat atau para pengusaha semakin kaya, lalu para proletar atau kaum buruh ini semakin miskin. Ada ketimpangan sosial di sana, maka Rerum Novarum ini merespon
supaya terjadinya tatanan sosial baru. Begitu. Kemudian 40 tahun kemudian Paus Pius yang ke-11 di tahun 1931 itu juga mengeluarkan ensiklik Quadragesimo Anno. Ini secara khusus beliau mengatakan bahwa ini sebagai ajaran sosial gereja secara resmi. Di Quadragesimo Anno ini Paus Pius menyampaikan mengenai tatanan baru atau menata kembali situasi atau tatanan sosial di masyarakat. Kemudian periode yang ketiga itu Paus Yohanes 23 sebagai inisiator Konsili Vatikan II, beliau mengeluarkan di tahun 1961 itu ensiklik Mater et Magistra, ya. Di sini menengahkan soal konsep Kristianitas dan perkembangan sosial, di mana mendorong peran klerus dan rasul awam itu mau terlibat di dalam kemajuan zaman atau di dalam masyarakat. Dan juga Paus Yohanes 23 ini mengeluarkan ensiklik Pacem in Terris, perdamaian dunia, mau merespon mengenai peperangan yang terjadi pada saat itu. Lalu periode selanjutnya itu ada Yohanes Paulus II di tahun 1981 mengeluarkan ensiklik Laborem Exercens dan yang sangat terkenal itu juga Reitudo Rei Socialis, ya. Solitudo Rei Socialis. Ini merespon mengenai isu-isu tentang kerja, tentang hukum buruh dan sebagainya. Dan yang terakhir sebelum Paus Fransiskus ini ada Paus Benedictus mengeluarkan ensiklik yang dinamai Deus Caritas Est, Deus Caritas Est. Ini secara khusus sih Deus Caritas itu lebih pada menekankan supaya kemudian kita kembali mengingat bahwa Allah itu adalah kasih, tidak lagi Allah itu sebagai yang Allah yang pendam dan seterusnya, justru Allah yang Maha Kasih. Apapun dosa-dosa yang berat manusia, Allah mengampuni, Allah yang Maha Kasih. Begitu, ini sejarah singkat mengenai ensiklik. Kita kembali ke laptop mengenai ensiklik Laudato Si ini. Nah, dalam bab pertama ensiklik dijelaskan mengenai apa yang terjadi pada bumi rumah kita bersama ini. Bumi sebagai rumah kita bersama ini. Bumi sebagai rumah kita bersama sedang mengalami krisis ekologi yang maha dahsyat. Krisis ekologi saat ini menempatkan bumi dalam ambang batas kehancuran. Perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran air, udara, dan tanah, kerusakan hutan, dan bencana alam yang lain adalah bentuk krisis ekologi yang membawa bumi kita menjadi rapuh dan sangat rentan. Mungkin tanpa kita sadari, kita yang menikmati hidup di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, mungkin tanpa sadar, ya, secara langsung dan tidak langsung, bumi tempat kita berpijak saat ini begitu rentan dan rapuh. Karena di mana-mana terjadi kerusakan, kehancuran lingkungan. Nah, ini fakta krisis multidimensi yang sangat miris di bumi kita ini. Membawa urgensi pada Paus Fransiskus untuk mengeluarkan seruan profetik tentang ensiklik Laudato Si ini. Jadi ensiklik Laudato Si mau merespon kenyataan fakta-fakta kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi kita ini. Jelas dikatakan bahwa dampak dari krisis ekologi ini adalah dosa ekologis. Apa itu dosa ekologis? Yaitu merusak hubungan harmoni antara manusia dengan seluruh alam ciptaan. Begitu. Maka kita bisa tahu bahwa Laudato Si ini sangat begitu relevan dan signifikan. Relevan dan signifikan. Mari kita akan menengok sebentar fakta krisis ekologi bumi kita yang ini saya ambil dari website earth.org. Ya. Krisis ekologi yang terjadi ini ada banyak sebenarnya, tapi boleh saya hanya ambil beberapa yang sangat penting. Yang pertama itu pemanasan global karena dari efek dari bahan bakar fosil, ya. Peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan suhu meningkat
yang menyebabkan peristiwa bencana di seluruh dunia. Para ilmuwan memperingatkan bahwa planet ini telah melewati serangkaian titik kritis yang dapat memiliki konsekuensi bencana. Mikroplastik ditemukan di es Antartika untuk pertama kalinya, gelombang panas di Antartika yang melihat suhu naik yang terlihat suhu naik di atas 20 derajat untuk pertama kalinya, lalu juga lapisan es Greenland mencair pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini saya ambil dari data earth.org ya. Kemudian yang kedua, sampah makanan. Sepertiga dari makanan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton itu terbuang. Ini cukup untuk memberi makan 3 miliar orang. Limbah dan kerugian makanan menyumbang 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca setiap tahun. Jika itu sebuah negara, limbah makanan akan menjadi penghasil gas rumah kaca tertinggi ketiga di belakang Cina dan Amerika Serikat. Ini sangat miris banget. Dan mungkin kita tidak perlu melihat jauh ke sana ya, tapi di sekitar kita, apalagi kebetulan saya juga punya pekerjaan Gojek. Tiap kali dapat orderan GoFood gitu ya, saya menjadi tahu beberapa kali melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makanan-makanan yang ada di KFC, maaf ya, saya sebenarnya tidak perlu menyebutkan nama-nama restonya ya. Di atas meja itu miris juga melihat makanan-makanan yang sisa tidak dimakan itu ya. Ini menjadi titik krisis yang bisa kita lihat. Lalu yang ketiga, kehilangannya keanekaragaman hayati. Laporan WWF baru-baru ini menemukan bahwa ukuran populasi mamalia, ikan, burung, reptil, dan amfibi telah mengalami penurunan rata-rata 68% antara tahun 70 sampai dan tahun 2016. Secara lebih luas, analisis baru-baru ini menemukan bahwa kepunahan massal ke-6 satwa liar di bumi semakin cepat. Lebih dari 500 spesies hewan darat berada di ambang kepunahan dan kemungkinan besar akan hilang dalam waktu 20 tahun. Jumlah yang sama hilang selama 1 abad terakhir. Para ilmuwan mengatakan bahwa tanpa perusakan alam oleh manusia, tingkat kehilangan ini akan memakan waktu ribuan tahun. Boleh saya mengingat dulu ketika saya kecil, yang namanya capung, di tempat saya itu namanya TIY, capung atau helikopter. Ya. Sebentar, ya. Saya mengingat masa kecil dulu, yang namanya capung itu di mana-mana ada. Tetapi sekarang, mau mencari capung itu tidak mudah. Di beberapa tempat masih ada, tetapi sebagian besar sudah mati, sudah nggak ada, sudah hilang. Ini mungkin efek dari pestisida yang berlebihan, penggunaan teknologi untuk kesuburan tanah, tapi kemudian malah efeknya sangat berat. Oh ya, maaf, ini saya potong dulu. Ini ada info dari asisten ini. Kita berhenti dulu sebentar, mau mengganti link Zoom. Begitu ya, Mas Roland? Betul sekali, Mas Goro. Dan saya kembali ke Mas Yus. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Mohon bisa bergabung kembali dengan link yang ada di chat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa live sebentar, nanti terus kita masuk kembali supaya tidak terputus. Ini tadi kebetulan ada kesalahan teknis sehingga terputus dan masuk di link Zoom yang belum pro. Jadi silakan bisa di live sebentar, nanti langsung join lagi. Bapak Ibu nanti ya nomor apa? Nomor masuknya ada 96964109425. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, supaya nanti sampai akhir lancar, nanti kita pakai link Zoom yang baru ya Bapak Ibu.
Mau dicatat dulu untuk link masuknya 96964109425. Lalu passcode-nya Laudato Si. Passcode-nya Laudato Si. Atau Bapak Ibu silakan mengcopy link yang sudah di-chat. Copy ke WhatsApp dulu, nanti tinggal mengklik di WhatsApp linknya, nanti bisa langsung join. Gitu ya Bapak Ibu. Tolong diulang lagi Pak. Diulang lagi alamat linknya. Alamat linknya nomornya 969 969 6410 6410 9425. 9425. Ya, Itunya Laudato Si. ya, passcode-nya Laudato Si. Mohon maaf sekali ketidaknyamanannya. Ternyata link yang kami share itu belum pro, jadi nanti kita akan masuk lagi dengan link supaya nanti pertemuannya sampai akhir tidak terputus, Bapak Ibu gitu. Monggo silakan, Lid.